Manchester United kebun negosiasi kontrak dengan Kobbie Mainoo. Manajemen Manchester United nampaknya benar-benar puas dengan kontribusi yang diberikan oleh Kobbie Mainoo di tim mereka. Setan Merah dilaporkan sedang mempercepat proses negosiasi kontrak baru dengan sang gelandang di Old Trafford. Manchester Evening News melaporkan bahwa manajemen MU kini mengapresiasi performa apik dari Kobbie Mainoo tersebut. Mereka berencana untuk bisa memberikan sang gelandang kontrak yang baru. Proses negosiasi kontrak Mainoo di MU kini masih berjalan alot. Sayangnya faktor gaji jadi masalah utama dalam proses negosiasi tersebut. Citra kembali, Ter Stegen gagal ke Piala Dunia. Nasib dari Marc-Andre Ter Stegen sudah terbuang dari Barcelona. Ter Stegen terancam gagal tampil di Piala Dunia karena mengalami cedera. Ter Stegen sejatinya lagi dipinjamkan ke Girona di paruh musim kedua ini. Namun baru 2 kali bermain, Ter Stegen mengalami cedera hamstring. Dengan waktu pemulihan minimal 2 bulan, Ter Stegen diprediksi baru bisa kembali di awal bulan Mei. Meski ada potensi bisa tampil lebih baik, namun Ter Stegen harus berpacu dengan waktu untuk bisa membuat kondisinya fit 100%. Inter Milan dan AC Milan terusir terlebih dahulu dari San Siro. Inter Milan dan AC Milan tidak bisa menggunakan stadion San Siro untuk sementara waktu. Pasalnya stadion tersebut akan digunakan untuk upacara pembukaan Olimpiade musim dingin 2026. Pengusiran ini dilakukan agar upacara pembukaan nanti berlangsung lancar dan tanpa hambatan. Itulah mengapa Inter dan Milan harus mengungsi terlebih dahulu dari Giuseppe Meazza di tengah pekan ini. Maguire dilarang bela Manchester City di final Carabao Cup. Manajer Manchester City Pep Guardiola menilai logika sederhana seharusnya memungkinkan Maguire untuk bisa tampil di ajang final Carabao Cup. Namun, pandangan itu terbentur dengan regulasi yang membuat sang bek tetap dilarang bermain di partai puncak. Maguire dipastikan absen saat Man City menghadapi Arsenal di Wembley Stadium di tanggal 22 Maret. Penyebabnya adalah status kapten. Setelah ia tampil 3 kali bersama Crystal Palace di kompetisi yang sama, Guardiola menyatakan IVL harusnya mempertimbangkan ulang aturan tersebut. Namun BBC Sport mengabari bahwa permintaan itu tidak akan bisa dikabulkan. Debut gila Karim Benzema langsung cetakan hat-trick. Karim Benzema menjalani debut sempurna bersama Al Hilal di Liga Pro Saudi. Penyerang asal Prancis itu langsung mencetakkan hat-trick saat timnya menang besar. Al Hilal mengajar Al Oqdod dengan skor akhir 6-0. Kemenangan ini membuat Al Hilal tetap kokoh di puncak klasemen sementara. Mereka menjaga jarak 3 poin dari pesaing terdekatnya, yakni Al Ahly. Benzema yang baru saja bergabung dari Al Ittihad langsung menunjukkan ketajamannya yang menjadi pusat perhatian dalam kemenangan besar tersebut. Menang 3-0, Bianconeri pulang lebih cepat dari Coppa Italia. Atalanta mengalahkan Juventus dengan skor akhir 3-0 pada perempat final Coppa Italia di New Balance Arena. Gol-gol Atalanta diciptakan oleh Gianluca Scamacca, Kamal dan Sulemana, dan juga Mario Pasalic. Juventus gagal membalas meskipun menciptakan banyak peluang. Hasil ini membuat Atalanta menjaga samurai trofi domestik di musim ini. Sementara itu Juventus harus mengakhiri perjalanan mereka di ajang Coppa Italia. Arne Slot sebut Florian Wirtz kini benar-benar siap untuk Liga Inggris. Perjalanan dari Florian Wirtz di Liga Inggris sempat diwarnai tanda tanya besar. Datang dengan reputasi tinggi, gelandang asal Jerman tersebut justru terlihat kesulitan menyesuaikan diri dengan kerasnya sepak bola Inggris pada awal bulan permainan. Namun kini dinamika itu sedikit perlahan mulai berubah. Performa dari Wirtz menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, baik dari segi kontribusi langsung maupun perannya di dalam permainan tim. Perubahan tersebut kini mendapatkan pengakuan langsung dari sang pelatih Liverpool, yakni Arne Slot, yang menilai bahwa Florian Wirtz telah mencapai level kesiapan fisik dan taktis untuk bisa bersaing di Liga Premier Inggris. Bungkam Samurai Biru, tim Garuda cetak sejarah lolos ke partai final. Timnas Futsal Indonesia mencetakkan sejarah dengan lolos ke final Piala Asia Futsal 2026 usai mengalahkan Jepang dengan skor akhir 5-3. Berkat kemenangan ini, Indonesia pun berhak melaju ke final Piala Asia Futsal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
Final Piala Asia Futsal 2026, Indonesia bertemu dengan Iran. Indonesia menciptakan sejarah setelah melaju ke final Piala Asia 2026. Skuad Garuda akan bersaing dengan Iran dalam laga perebutan trofi juara. Iran akan menjadi lawan Indonesia di final partai puncak nanti. Timnas futsal Iran comeback dari ketinggalan 1-0 sebelum mendepak Irak lewat kemenangan dengan skor akhir 4-2. Indonesia sendiri akan mencoba mengukir sejarah selanjutnya dengan menjuarai turnamen ini untuk pertama kalinya. Sedangkan Iran mengincar gelar juara back-to-back atau trofi ke-14 yang terus menegaskan statusnya sebagai tim tersukses di ajang tersebut. Liverpool dan Manchester United dapatkan angin segar dari Barcelona. Persaingan di bursa transfer musim panas mulai memanas lebih awal. Liverpool dan Manchester United disebut mendapatkan dorongan besar setelah muncul kabar bahwa Barcelona siap membuka pintu negosiasi dengan salah satu pemain andalannya. Nama Jules Koundé kini mencatat sebagai salah satu pemain potensial yang bakal dilepas. Bek internasional Prancis tersebut kini berada dalam posisi yang memungkinkan terjadi pergerakan besar di bursa transfer. Menurut laporan dari media Spanyol, Barcelona bersedia mendengarkan tawaran untuk Koundé. Klub Katalan tersebut dikabarkan terbuka terhadap kemungkinan penjualan dari sang pemain. Enzo Fernandez ingin pergi dari Chelsea. Enzo Fernandez menjadi pembicaraan setelah keinginannya keluar dari Chelsea kini semakin kuat. Menurut laporan dari Marca, ia tidak betah di Inggris dan menatap peluang besar untuk bisa bermain bersama Real Madrid. Real Madrid berkali-kali dikaitkan dengan Enzo Fernandez sejak lama oleh media Spanyol, dan klub raksasa La Liga itu melihatnya sebagai solusi untuk bisa memperkuat lini tengah yang kekurangan keseimbangan setelah pensiunnya Toni Kroos dan usia lanjut dari Luka Modric. Los Blancos kini percaya bahwa Enzo Fernandez bisa mengisi ruang kreatif dan fisik yang dibutuhkan oleh tim. Real Madrid masih cari pewaris dari Toni Kroos dan Luka Modric. Real Madrid masih belum bisa menemukan sosok yang benar-benar pas untuk mengisi lubang besar di lini tengah. Kepergian dari Luka Modric dan juga Toni Kroos dalam 2 musim terakhir meninggalkan warisan yang sulit untuk ditiru. Musim panas mendatang pun menjadi momen krusial bagi Madrid. Klub raksasa Spanyol itu kini lebih terbuka untuk bisa mendatangkan gelandang baru dengan profil siap pakai. Nama Alexis Mac Allister kembali mencuat dalam perburuan gelandang milik Real Madrid. Selain Mac Allister, Real Madrid juga mengincar pemain elit lainnya, yakni Vitinha dari PSG yang disebut sebagai profil ideal untuk gelandang yang diinginkan. AS Roma siap berpisah dengan Paulo Dybala dan juga Pellegrini. AS Roma menegaskan siap berpisah dengan 2 pemain topnya, yakni Paulo Dybala dan Lorenzo Pellegrini. Problemnya tak lain adalah karena masalah keuangan. Penasihat senior Roma yakni Claudio Ranieri mengakui klub berkeinginan memangkas gaji para pemain. Dybala dan Pellegrini, 2 pemain yang termasuk bergaji besar, perlu berkorban jika mau lanjut di Roma. Pembicaraan masih berlanjut, tapi keadaan akan memaksa Roma untuk siap merelakan kedua pemainnya tersebut. Barcelona kini inti peluang daratkan bintang milik Tottenham Hotspur. Klub La Liga Spanyol Barcelona dilaporkan punya target transfer baru di musim panas nanti. El Blaugrana dilaporkan akan mencoba mendatangkan Christian Romero dari Tottenham Hotspur di musim panas. Dilansir oleh Tim Tong, Barcelona kepincut dengan Romero karena rekam jejaknya yang bagus di Liga Premier Inggris. Sayangnya, Barcelona tidak akan mudah mendapatkan jasa Romero. Pasalnya, sang bek masih terikat kontrak di Tottenham hingga tahun 2029. The Lily West dikabarkan membandrol sang bek di angka 80 juta pound sterling, di mana angka ini dikabarkan cukup memberatkan bagi Barcelona yang sedang mengalami masalah finansial. MU cari winger baru, bintang Juventus kini jadi target utama. Klub Liga Inggris Manchester United tengah memetakan target transfer untuk posisi sayap kiri mereka di musim panas nanti. Zeta Merah dilaporkan tertarik untuk bisa membawa sosok Kenan Yildiz dari Juventus. Ketertarikan MU terhadap Yildiz menurut laporan tersebut didasarkan karena track record apik dari sang winger di Italia. Andai MU berhasil meyakinkan Yildiz untuk pindah, mereka masih dihadapi dengan satu PR besar untuk transfernya tersebut. Mereka dikabarkan harus membayar harga yang sangat mahal karena Juventus akan membandrol Yildiz di kisaran angka 100 juta euro.
Resmi berpisah dengan Bayern Munchen, Leon Goretzka berpotensi gabung Arsenal. Arsenal dikabarkan akan mendatangkan gelandang Bayern Munchen yakni Leon Goretzka di bursa transfer musim panas nanti. Pemain berusia 30 tahun tersebut sepakat dengan manajemen untuk tidak memperpanjang kontraknya yang akan habis di akhir musim. Berdasarkan laporan dari Sportbill, Arsenal pernah mengajukan penawaran kepada Leon Goretzka di akhir bursa transfer musim dingin. Vincent Kompany diprediksi digantikan Pep Guardiola. Bayern Munchen siap-siap kehilangan pelatih kenamaan mereka Vincent Kompany karena arsitek klub asal Belgia itu diberitakan tengah dibidik oleh Manchester City untuk menggantikan peran dari Pep Guardiola. Dilansir oleh Football Insider, Manchester City jadikan Kompany sebagai target utama untuk menggantikan peran dari Guardiola yang diperkirakan akan meninggalkan Etihad Stadium setelah 1 dekade pelatih asal Spanyol itu mengasuh Manchester Biru. City telah memulai pembicaraan rencana untuk bisa mengantisipasi kemungkinan kepergian dari Guardiola dengan melakukan pembicaraan awal dengan calon manajer yang baru. Ivar Jenner dilaporkan segera gabung dengan Dewa United. Dilaporkan oleh media Belanda, pemain diaspora timnas Indonesia Jan Ivar Jenner dilaporkan akan segera bergabung ke Dewa United. Sang pemain sudah bukan bagian dari FC Utrecht lagi. Dilaporkan oleh media Belanda Algemeen Dagblad, Ivar Jenner memilih Dewa sebagai pelabuhan selanjutnya. Belum lama ini Ivar dan juga FC Utrecht berpisah dengan mengakhiri kontraknya lebih cepat.